Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga berada dalam kondisi yang baik. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 4 mahasiswa, yaitu Eli Nur Mahlia, Aisyah Salsabila, Dio Septian, dan Fauzia. Kami dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Angkatan 2019. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai wawancara atau interview dalam asesmen teknik non-tes dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Desi Yunika Khairun, MPD. Langsung saja pada latar belakang topik kali ini. Asesmen teknik non-tes merupakan teknik yang paling banyak digunakan oleh konselor. Adanya prosedur, perencanaan, pengadministrasian, pengelolaan, penganalisisan, dan penafsiran yang relatif lebih sederhana sehingga mudah untuk dipelajari dan dipahami. Dalam video kali ini akan dibahas mengenai wawancara atau interview. Adapun peta konsep pembahasannya, yang pertama, pengertian wawancara, yang kedua, kelebihan wawancara, yang ketiga, kekurangan wawancara, dan yang keempat, jenis-jenis wawancara beserta contohnya. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian wawancara. Wawancara atau interview merupakan suatu teknik memahami individu dengan cara melakukan komunikasi langsung atau face-to-face relation antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk memperoleh keterangan atau informasi tentang individu. Wawancara ini memiliki fungsi untuk menentukan latar belakang atau faktor penyebab terjadinya masalah yang dialami oleh individu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wawancara secara umum merupakan cara untuk menghimpun data atau bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan jalan tanya jawab lisan secara sepihak, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Dikatakan sepihak karena dalam wawancara, informan tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Di sini saya akan membahas kelebihan wawancara. Yang pertama adalah flexibility, atau pewawancara dapat secara luas mengajukan pertanyaan sesuai dengan situasi yang dihadapi pada saat itu. Jadi dia bisa nanya apa untuk mendapatkan informasi atau tujuan tertentu. Lalu ada non-verbal behavior, atau wawancara dapat mengobservasi perilaku non-verbal. Misalkan rasa tidak suka atau nggak suka setiap saat pertanyaan yang diajukan oleh itu tuh mungkin kayak kurang nyaman, jadi dia menunjukkan rasa tidak suka atau rasa suka. Lalu adalah question order. Pertanyaan dapat diajukan secara berurutan sehingga responden dapat memahami maksud penelitian dengan baik. Lalu ada respondent alone can answer. Jawaban tidak dibuat oleh orang lain tetapi benar oleh responden yang telah ditetapkan. Lalu ada greater complexity of questionnaire, atau kuesioner yang umumnya berisi pertanyaan yang mudah dijawab oleh responden. Dan yang terakhir ada completeness, atau pewawancara dapat memperoleh jawaban atas seluruh pertanyaan yang diajukan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudara Deo. Di balik kelebihan dari wawancara, ada pula kekurangan dari wawancara, yaitu yang pertama, mengadakan wawancara dengan individu satu persatu memerlukan banyak waktu dan tenaga dan juga mungkin biaya. Yang kedua, interview tatap muka. Walaupun dilakukan secara tatap muka, namun kesalahan bertanya dan kesalahan dalam menafsirkan jawaban masih bisa terjadi. Selain itu, jenis pertanyaan mengenai kehidupan pribadi dari responden dan juga pewawancara mempengaruhi jawaban. Yang ketiga,
Keberhasilan wawancara sangat tergantung dari kepandaian pewawancara dalam melakukan hubungan antar manusia. Yang keempat, wawancara tidak selalu tepat pada kondisi-kondisi tempat tertentu, misalnya di lokasi-lokasi ribut dan ramai. Yang kelima, sangat tergantung pada kesediaan, kemampuan, dan keadaan sementara dari subjek wawancara yang mungkin menghambat ketelitian hasil wawancara. Yang keenam, jangkauan responden relatif kecil dan memakan waktu lebih lama daripada angket dan biaya yang relatif yang lebih mahal. Adapun jenis-jenis wawancara atau interview dan contohnya. Yang pertama ada wawancara terstruktur atau wawancara terpimpin atau wawancara sistematis. Wawancara terstruktur merupakan pencarian informasi dengan menggunakan sejumlah pertanyaan yang terstandar secara baku, di mana wawancara ini selalu dilakukan oleh evaluator dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu dalam bentuk panduan wawancara. Jadi, dalam hal ini, responden pada waktu menjawab pertanyaan tinggal memilih jawaban yang sudah disediakan. Yang kedua, ada wawancara tidak terpimpin atau wawancara tidak terstruktur atau wawancara sederhana atau wawancara tidak sistematis. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, di mana responden mempunyai kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya tanpa dibatasi oleh patokan-patokan yang telah dibuat oleh evaluator. Dalam wawancara bebas, pewawancara selaku evaluator mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta atau tanpa dikendalikan oleh pedoman tertentu. Mereka dengan bebas mengemukakan jawabannya. Hanya saja pada saat menganalisis dan menarik kesimpulan hasil wawancara bebas ini, evaluator akan dihadapkan kesulitan-kesulitan, terutama apabila jawaban mereka beraneka ragam. Mengingat bahwa daya ingat manusia itu dibatasi ruang dan waktu, maka sebaiknya hasil wawancara itu dicatat seketika. Yang ketiga ada wawancara kelompok. Wawancara kelompok adalah wawancara yang dilakukan oleh sejumlah pewawancara kepada narasumber dan dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Pada wawancara kelompok, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh setiap pewawancara berbeda-beda. Contohnya adalah wawancara kepada seorang artis, pejabat, atau grup band yang berprestasi atau sedang terkena skandal. Wawancara individual. Wawancara individual adalah wawancara yang dilakukan oleh seorang wawancara dengan seorang narasumber. Wawancara ini disebut juga dengan wawancara perseorangan. Contohnya adalah wawancara yang dilakukan oleh wartawan dalam mencari berita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua pembahasan sudah dipaparkan. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.